Yo, herek PP Abare aku nangkin wapik tenan. Dan sesuai judul, di video kali ini aku akan sharing ya beberapa tips untuk kalian para pejuang PTN, terutama untuk pejuang PTN 2021 yang sebentar lagi UTBK SBMPTN akan segera dilaksanakan. Dan di tengah pandemi ya semuanya harus dipersiapkan secara online. Aku tahu itu menambah tingkat kesulitan dan juga banyak rintangan ya, atau banyak halangan yang harus dilewati oleh pejuang PTN 2021. Oleh karena itu aku mendedikasikan video ini untuk kalian para pejuang PTN, dan semoga tips yang aku sampaikan di video ini bisa menjadi motivasi atau bisa menambah semangat kalian untuk mencapai PTN yang kalian impikan. Tips yang pertama, carilah soal atau tryout online sebanyak mungkin. Biasanya di Instagram itu banyak akun-akun yang menyelenggarakan tryout online gratis, dan syaratnya pun gampang, tinggal post di story atau share ke grup yang kalian miliki. Kalaupun berbayar, biasanya harganya murah dan benar-benar terjangkau. Kalau kalian mau, kalian tuh bisa langsung beli buku kumpulan soal UTBK. Ya harganya emang lebih mahal dan variasi soalnya tuh kadang kurang bervariasi ya, atau kurang banyak. Intinya adalah kerjakan sebanyak mungkin soal dengan variasi yang berbeda. Semakin banyak variasi soal yang kita kerjakan, kita bisa semakin siap untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Dan saranku ya, jangan hanya ngerjain satu variasi atau satu model atau bahkan hanya dari satu sumber soal aja ya. Usahakan kalian benar-benar cari beragam sumber biar kalian itu bisa semakin terbiasa untuk mengerjakan berbagai model soal UTBK. Tips yang kedua, buatlah komunitas dengan teman sekelas kalian atau dengan teman seangkatan atau bahkan teman satu sekolah. Dan di Telegram, di Line Open Chat itu banyak banget grup-grup atau komunitas untuk persiapan UTBK. Di sana kalian itu bisa nemukan banyak informasi, saling share info soal, info tryout, dan bisa saling ngajari. Kalau misalnya kalian nggak paham tentang satu materi bisa kalian tanyakan. Intinya adalah dengan memiliki komunitas, apalagi di tengah pandemi kayak gini dimana kita nggak bisa ketemu orang secara langsung, komunitas bisa membuat kita semakin kuat untuk menghadapi UTBK. Karena jujur ya, persiapan UTBK kalau misalnya cuma sendirian, kalau menurutku itu benar-benar berat banget. Kalian itu paling nggak butuh temen atau butuh komunitas yang membuat kalian itu jadi lebih semangat gitu loh. Waktu kalian ngerasa down, kalian ngerasa bosen, jenuh, terus kayak kalian itu pengen nyerah ya, kalian bisa saling menguatkan gitu loh di komunitas itu. Ya usahakan komunitasnya jangan toksik ya. Tips yang ketiga, tentukan prodi yang kalian impikan sejak sekarang. Jangan sampai kalian sudah mempersiapkan UTBK dengan baik, tapi kalian masih belum menentukan prodi yang akan kalian pilih. Itu sama aja kayak kalian tuh lari, tapi nggak punya tujuan. Jadi kalian lari ya nggak tahu kemana, kalian nggak ada arah yang jelas. Dan kalaupun kalian udah menentukan prodi yang kalian pilih, ya kalian bisa evaluasi lagi. Apakah prodi yang kalian tentukan itu sesuai dengan bakat, minat, atau passion kalian. Jangan sampai prodinya itu, ya itu kan prodi pilihan orang tua, prodi pilihan keluarga, atau yang paling parah, kalian itu cuma ikut-ikutan teman. Kalian harus punya pendirian, kalian harus menentukan, karena ya itu benar-benar menentukan masa depan kalian. Ya ini kedengarannya klise ya, tapi bayangkan 4 tahun di universitas atau perguruan tinggi itu benar-benar menentukan akan kemana sih arah karir kalian, cita-cita kalian, atau masa depan kalian. Tips yang keempat, carilah informasi tentang SNMPTN, UTBK, atau SBMPTN sebanyak mungkin. Kalian itu benar-benar harus paham tentang sistem pendaftaran, tentang strategi UTBK itu kayak gimana, atau kalian juga bisa nyari ya semacam testimoni atau sharing dari kakak tingkat atau pejuang PTN yang emang udah duluan diterima di prodi yang kalian inginkan. Biar kalian tuh jadi semakin mantep gitu loh dengan pilihan prodi kalian. Dan kalian pun juga bisa semakin siap untuk mengikuti SNMPTN, UTBK, atau SBMPTN karena kalian itu paham tentang sistem pendaftaran kayak gimana, sistem pembayaran kayak gimana. Dan jangan sampai kalian itu udah mempersiapkan diri dengan baik untuk ikut SNM, SPM, atau UTBK, tapi kalian gagal di tahap administrasi. Itu bener-bener ueman banget, itu bener-bener apa ya, bener-bener sayang banget lah. Oleh karena itu kalian harus mencari info sebanyak mungkin dan seteliti mungkin. Oke, tips yang kelima, buatlah jadwal belajar kalian. Dan kalian tuh benar-benar harus berkomitmen dengan jadwal belajar kalian. Contohnya di hari ini kalian akan belajar materi apa, paket soalnya mana, dan durasi seberapa lama kalian akan belajar. Dan kalau bisa kalian itu kerjasama dengan orang tua atau wali kalian. Jadi ketika kalian itu bosen atau males atau bahkan lupa dengan jadwal belajar kalian, orang tua atau wali kalian itu bisa mengingatkan kalian. Sebisa mungkin alokasikan waktu khusus di setiap harinya. Dan benar-benar waktu yang khusus ya, usahakan
usahakan kalian tuh belajar ketika kalian sudah menyelesaikan semua tugas atau kewajiban kalian. Jangan sampai di tengah belajar kalian itu ke distract akan hal-hal atau tugas yang belum kalian selesaikan. Pokoknya kalian setiap hari itu harus baca materi, kalian kerjakan soal, biar kalian tuh semakin terbiasa dengan atmosfer ujian, dengan model-model atau variasi soal, dan juga bisa melatih mental kalian biar kalian tuh semakin siap. Karena jujur ya, kalau misalnya kalian di rumah ya, atau persiapan di rumah, kalian itu ngerjain tryout atau soal ya paling di kamar atau di ruang tamu atau ruang keluarga. Tapi ketika hari HUTBK itu bener-bener beda rasanya. Kalian ngerjakan di komputer yang bukan punya kalian ngerjakan di ruangan yang asing, kalian kerja dengan orang-orang yang nggak kalian kenal, ya kan? Dan itu bener-bener tekanannya itu bener-bener luar biasa. Dan soal yang akan kalian kerjakan waktu hari H itu bukan soal uji coba lagi, itu bener-bener soal asli. Nah, kalau misalnya kalian nggak mengalokasikan waktu khusus setiap hari untuk belajar, kalian itu ya nggak akan bisa melatih mental kalian. Jadi kalian itu bener-bener harus mengalokasikan waktu dengan baik dan harus disiplin dengan jadwal yang kalian buat. Oke, tips yang terakhir atau tips yang keenam, yaitu adalah kalian harus konsisten dalam proses belajar kalian. Di sini aku mau sharing sedikit tentang persiapanku mengikuti UTBK di tahun 2020 kemarin. Nggak kayak peserta lain ya, dimana mereka bisa belajar sampai 6 jam, 7 jam, atau 8 jam, atau bahkan lebih ya. Aku tuh cuma belajar 2-4 jam dalam sehari. Mungkin di mata peserta lain, apa yang aku lakukan ya kayak nggak niat, kayak kurang ambis, kayak kurang serius. Tapi aku melakukan hal itu setiap hari. Yang aku percaya adalah ya bukan masalah kualitas atau kayak banyak-banyakan atau lama-lamaan durasi belajar ya, tapi tentang seberapa konsisten kita dalam proses belajar. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu itu bener-bener full, nggak terputus aku ngerjain soal. Ya paling kalau misalnya udah 8 hari atau 9 hari kerja, oke, 1 hari istirahat, habis gitu lanjut lagi 7 hari, 8 hari nggak terputus. Jadi menurutku yang penting tuh ya bukan masalah durasinya itu loh, tapi tentang konsistensi kita. Ya percuma kita tuh belajar sampai 12 jam gitu misalnya, tapi cuma di hari Senin sama Selasa. Di hari-hari berikutnya kita ngerasa capek, kita ngerasa bosen, kita ngerasa jenuh atau males. Akhirnya dalam 1 minggu kita cuma belajar 2 hari Senin sama hari Selasa. Hari-hari berikutnya kita malas atau udah jenuh. Jadi saranku adalah kalian itu belajar ya, nggak usah lama-lama durasinya, tapi konsisten. Oke, itu tadi adalah 6 tips yang bisa kalian praktikkan agar kalian bisa semakin siap mengikuti UTBK SBMPTN 2021. Dan yang penting adalah tetap jaga kesehatan di masa pandemi kayak gini, tetap taati protokol kesehatan, dan jaga pola makan dan pola istirahat. Jangan sampai kalian itu berlebihan dalam proses belajar. Dan aku doakan yang nonton video ini ya, kepada semua pejuang PTN dimanapun kalian berada, pejuang PTN 2021 dan tahun-tahun berikutnya, semoga kalian bisa diterima di PTN yang kalian impikan. Dan semoga kalian bisa punya alma mater dengan logo PTN yang kalian impikan. Thank you udah nonton video kali ini. Like, share, subscribe kalau misalnya konten-konten di channel ini bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, dan kalau misalnya ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tulis di komen di bawah. Thank you udah nonton, dan Tuhan berkati.